Assalamualaikum ayah bunda, kenalan sama sekolah kita yuk. Tarbiyah merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua. Kewajiban ini harus ditunaikan, namun keterbatasan ilmu dan waktu yang dimiliki menjadi sebab orang tua membutuhkan sekolah sebagai partner dalam mendidik. Kami berusaha menghadirkan sekolah yang menjadikan peran orang tua dalam mendidik tidak hilang atau tergantikan, melainkan sebagai partner orang tua dalam mendidik. Porsi tarbiyah antara orang tua dan sekolah juga harus dibagi dengan baik. Tempatnya, waktunya, dan pemerannya. Masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Namun, visi misi, orientasi, dan metode dalam melakukannya harus sama. Tarbiyah harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga dibutuhkan komitmen dan sinergi yang baik dari orang tua dan sekolah. Masing-masing harus bertanggung jawab terhadap komitmen dan perannya. Maka, Edu Madani merupakan wadah bagi para orang tua dan para pendidik yang memiliki orientasi mendidik yang sesuai dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah. Orientasi tarbiyah harusnya selaras dengan tujuan kita hidup di dunia, beribadah kepada Allah, beramal soleh untuk akhirat kita. Dunia itu wasilah, bukan tujuan. Maka tolak ukur dan bukti dari keberhasilan belajar anak-anak adalah amalan dan praktik pada keseharian mereka. Ujian dan nilai itu merupakan wasilahnya. Jangan sampai tujuan belajar anak-anak kita menjadi menyimpang, yaitu mengejar angka di rapor, predikat juara, sertifikat atau piala. Ini merupakan ambisi yang keliru, yang terkadang tidak disadari oleh orang tua. Edu Madani ingin mengembalikan tujuan tarbiyah ke jalur yang seharusnya. Tarbiyah juga harusnya menyenangkan bagi anak-anak kita, bukan menjadi beban karena penjejalan ilmu-ilmu yang bukan prioritas untuk dipelajari di usia mereka. Sekolah Edu Madani berfokus pada penyampaian esensi ilmu yang menjadi prioritas mereka di usia anak-anak, dengan metode-metode yang membuat suasana belajar tetap menyenangkan. Salah satu faktor penting dalam penerapan tarbiyah yang baik adalah memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan pemahaman salafus soleh dan jauh dari penyimpangan nilai-nilai syariat. Demi tercapainya hal tersebut, kami menyusun buku pembelajaran secara mandiri sehingga semakin sesuai dengan target dan pencapaian yang dicanangkan pada kurikulum Sekolah Islam Edu Madani, yaitu kurikulum yang sesuai dengan fase perkembangan anak serta skala prioritas ilmu yang mereka butuhkan tanpa melupakan kurikulum nasional. Kami mengemas pembelajaran dengan terintegrasi agar setiap materi saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan proses belajar semakin efektif. Seringkali orang tua tidak mengetahui apa yang anak-anaknya pelajari, maka kami hadirkan buku panduan untuk orang tua agar semakin bersemangat dan maksimal dalam proses membersamai belajar anak-anaknya, serta dapat memahami apa yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah dan mengimplementasikannya pada kegiatan sehari-hari. Tujuan tarbiyah dapat tercapai jika orang tua dan sekolah memiliki visi, misi, orientasi, dan metode yang sama. Keduanya juga harus kompak, saling mendukung, dan terbuka. Keserasian di antara keduanya dapat dicapai dengan cara masing-masing meningkatkan keilmuan terhadap syariat dan keilmuan dalam mendidik. Kedua hal ini sangatlah penting dalam proses tarbiyah, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi sebagai orang tua yang mereka bertanggung jawab mengajarkan anak-anaknya, karena seseorang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Membersamai anak-anak belajar di rumah menjadi kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang tua di zaman sekarang, dengan dalih tidak memiliki ilmu atau merasa telah menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah. Orang tua juga perlu memiliki kemampuan mengajari anak-anaknya, seperti bacaan Al-Quran dan hafalan mereka, membimbing ibadah mereka, hingga adab, etika, dan perilaku mereka sehari-hari. Semua itu tidak bisa tercapai kalau orang tuanya tidak menuntut ilmu. Bagaimana bisa mengingatkan anaknya ketika salah sedangkan dirinya jahil? Maka jangan heran ketika ada anak membangkang kepada orang tuanya dengan dalih bahwa orang tua tidaklah lebih tahu dari guru mereka. Ini merupakan aib bagi orang tua. Maka kami berusaha memaksimalkan porsi tugas dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan memberikan pembekalan ilmu-ilmu syariat yang mereka butuhkan, serta ilmu mendidik yang benar. Metode dan cara yang Nabi lakukan kepada para sahabat-sahabatnya dan yang para sahabat juga lakukan kepada anak-anak mereka.
karena merekalah yang mendapat predikat generasi terbaik dan dididik oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya kita meniru cara dan metode mereka dalam mendidik. Hal ini kami lakukan agar tercapainya keserasian antara orang tua dan sekolah dalam proses tarbiyah yang hakiki. Setiap anak itu pandai dan unggul sesuai kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing mereka. Kita harus menghargai perbedaan bakat dan minat anak-anak kita dan memaklumi kelemahan yang mereka miliki. Jangankan dengan teman belajarnya di kelas, bahkan dengan adik atau kakaknya bisa berbeda karakter, kebiasaan, potensi, dan keterampilannya. Dalam menghafal Al-Quran misalnya, kita harus bisa membedakan antara target hafalan dan mengukur kemampuan hafalan seorang anak. Target bertujuan sebagai acuan dan motivasi, sedangkan penilaian diukur dari kemampuan maksimal masing-masing anak. Sekolah Islam Edu Madani menargetkan hafalan sebanyak 3 juz dalam 6 tahun. Namun, penilaian diukur berdasarkan kemampuan masing-masing anak, karena kemampuan menghafal mereka berbeda-beda. Ambisi dan target yang tidak terukur dapat melahirkan hasil hafalan yang buruk. Begitu juga ilmu. Ada ilmu yang wajib setiap muslim harus memahaminya, seperti akidah, adab, akhlak, dan ibadah. Tentunya diajarkan sesuai dengan fase perkembangan usianya. Begitu juga ilmu-ilmu dunia, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun ada juga ilmu dan keterampilan yang sebagian orang unggul dari yang lainnya. Inilah minat, bakat, dan potensi. Para sahabat Nabi pun memiliki bakat yang berbeda-beda satu sama lain. Abu Hurairah contohnya tidak sepandai Khalid bin Walid dalam strategi perang, tapi Abu Hurairah mendapat kemuliaan dari banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Hal itu tidak mengurangi kemuliaan mereka di hadapan Allah, karena mereka berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan umat sesuai keahlian yang mereka miliki. Begitulah seharusnya kita mengajarkan anak-anak kita sejak dini. Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, kita membantu mereka menemukan peran mereka kelak. Apapun peran dan keahlian mereka nanti akan menjadi bermanfaat jika berada di atas keimanan serta pemahaman agama yang benar. Keimanan dan ketakwaan yang menjadi benteng mereka nanti harus sudah mulai kita bangun dari usia mereka masih belia, agar benteng tersebut kokoh dan tak mudah dihancurkan oleh fitnah dan syubhat dunia.